Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Anak-anakku sekalian, para peserta didik dimanapun Anda berada di bumi pertiwi ini. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dalam lindungannya, selalu diberikan kesehatan walafiat, dan selalu mendapatkan keridhaan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan berbahagia ini, pembelajaran kita masih daring ya, yaitu pembelajaran jarak jauh yang tentunya karena faktor kondisi, yakni pandemi yang belum berakhir dari bumi pertiwi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini, anak-anakku sekalian, Bapak akan menyampaikan materi yaitu perabotan kantor, yaitu adalah berkenaan dengan office furniture. Adapun tujuan pembelajaran kita dengan perabot kantor ini adalah diharapkan para peserta didik nantinya setelah belajar materi ini mampu memilih perabot kantor yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu office furniture. Yang kedua, mampu menganalisis perabotan kantor atau kebutuhan office furniture tadi. Selanjutnya adalah perabot kantor dan fungsinya. Kita harus terlebih dahulu apa sih perabot kantor dan fungsinya. Ada beberapa item yang harus kita pahami terlebih dahulu. Materi tersebut adalah berkenaan dengan satu, meja kantor. Meja kantor pada umumnya harus memiliki beberapa syarat upaya penggunaannya nyaman menggunakan meja tersebut, sehat dan aman. Nyaman maksudnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek serta tidak terlalu lebar supaya memudahkan mengambil dari tempat duduk. Sehat dalam artian adalah meja tidak memiliki permukaan yang menyilaukan, sehingga jika permukaan meja menyilaukan akan membuat mata rusak. Dan aman dalam artian permukaan meja tidak kasar, karena jika permukaan meja kasar bisa membuat tangan tergores. Nah, apa saja meja kantor? Meja kantor dari mulai meja staff, ini digunakan oleh staff meja, ada yang khusus untuk diri sendiri dan ada juga yang terangkai beberapa meja. Contoh meja staff untuk diri sendiri adalah seperti ini. Ini adalah contoh, by sumbernya adalah by Enduro. Jadi ini khusus meja staff untuk diri sendiri. Yang kedua, ada lagi meja staff yang secara bersama-sama. Ini berisikan sekumpulan para bangku meja yang berhadap-hadapan, semuanya mengisikan setiap posisi karyawan untuk menempati posisi bangku mereka sesuai dengan job masing-masing. Nah, ini lebih tenang. Meja staff ini silahkan disimak meja staff minimalis dan elegannya. Berikutnya adalah meja resepsionis. Meja resepsionis adalah khusus digunakan untuk resepsionis dalam menerima tamu yang datang. Biasanya letaknya berada paling depan sebuah kantor. Meja resepsionis ini biasanya tidak hanya berfungsi sebagai meja, tapi berfungsi juga sebagai daya tarik dan kewibawaan sebuah kantor. Jadi, teman-teman sekalian, jika suatu kantor tidak memiliki meja resepsionis, itu akan terlihat suatu hambar. Maka manakala meja resepsionis itu tersedia di setiap kantor, maka akan menumbuhkan kewibawaan, memberikan suatu elegansi, memiliki nilai tambah, memiliki kemajuan, punya nilai jual di mata konsumen ataupun mungkin masa para tamu yang akan datang. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh daripada meja resepsionis yang begitu indah, tertata, ruangannya nyaman, sejuk dengan warna-warna dari bangku dan meja tersebut seiring menyejukkan mata untuk tetap betah di ruang tersebut. Selanjutnya adalah ada meja rapat. Meja rapat itu adalah meja yang digunakan untuk keperluan rapat. Biasanya ukuran meja lebih besar dari meja staff, karena aktivitasnya rapat biasanya dilakukan secara bersama-sama. Nah, contoh meja rapat itu ini berbentuk letter O ya. Jadi semua satu meja berisikan beberapa karyawan dan stafnya untuk duduk secara melingkar untuk membahas suatu persoalan. Tentunya rapat ini membicarakan berbagai visi dan misi suatu perusahaan tadi barangkali. Nah, oleh karena itu pula pimpinan posisi
tidak jauh berbeda dengan para staf. Dalam hal ini karena kaitannya dengan posisi rapat. Berikutnya lagi adalah meja direksi. Nah, meja direksi adalah digunakan oleh orang tertentu, biasanya ukurannya lebih besar dari meja staf. Biasanya disetting supaya mudah digunakan untuk duduk bersama dengan satu atau dua orang berhadapan. Contoh dan gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini jelas sekali bahwa direksi memiliki pertama adalah tertata ruang tersebut, ada meja, ada komputer, ada mungkin sound, terus kursi staf, tamu dan lainnya di hadapan direksi tadi. Nah, ini dikondisikan supaya apa? Supaya tertata menjadi lebih punya karisma pimpinan tersebut. Makanya tersetting begitu indah dan rapi pada ruangan direksi yang tertata dari mulai background ruangannya, warna ruangan, cat ruangan, penataan buku, termasuk di dalamnya adalah meja-meja yang berhiaskan dari untuk mendapatkan informasi yang lebih baik. Yang berikutnya adalah tadi yang pertama adalah meja, yang kedua adalah kursi kantor. Kursi kantor terbagi dalam beberapa bagian, diantaranya adalah sebagai berikut. Satu, ada kursi pimpinan. Umumnya ukuran kursi lebih besar dan lebih empuk. Mungkin tujuannya supaya pimpinan merasa nyaman untuk duduk karena harus duduk lama mengecek semua laporan yang masuk. Nah, contoh dari kursi pimpinan seperti ini. Ya, jelas nampak sekali kursi tersebut memiliki nilai elegansi cukup lumayan dan memiliki tentunya kenyamanan tersendiri. Kedua adalah kursi staf. Kursi staf biasa digunakan oleh staf. Pada umumnya kursi yang digunakan lebih kecil dan kursi pimpinan, tapi biasanya sama nyamannya. Namun sesuai perkembangan zaman, terkadang kursi staf pun digunakan oleh direksi karena sebagai berbagai suatu alasan. Nah, kursi staf pada umumnya digambarkan seperti ini. Ya, cukup menampung hanya buat diri sendiri dan bisa agar dapat bisa beraktivitas mengerjakan terhadap tugas-tugas dari staf tersebut. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita melihat kursi-kursi ini mungkin teman-teman bisa melihat langsung ke dalam suatu instansi yang bisa melihat dari model daripada setiap kursi-kursi yang ada di suatu perusahaan ataupun di suatu kantor. Yang berikutnya adalah tentang kursi meeting. Kursi meeting umumnya adalah kursi yang digunakan untuk keperluan meeting. Ukurannya biasanya lebih kecil, namun bisa juga menggunakan kursi staf. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah contoh dari kursi untuk meeting, ya, yang warna merah kursi meeting yang kita sering lihat. Yang berikutnya ada lagi kursi staf. Kursi staf juga sama. Ini dapat digunakan sebagai media untuk kursi meeting. Nah, teman-teman sekalian, tentunya hal ini pun sering kita dapati pada suatu instansi atau perkantoran yang manakala ketika rapat menggunakan kursi-kursi yang cukup memadai. Supaya apa? Supaya tampak jelas keharmonisan, tampak jelas suatu tanggung jawab, tampak jelas juga untuk memiliki rasa menjunjung tinggi nilai rapat tersebut. Yang berikutnya adalah dari perabotan kantor. Yang ketiga adalah lemari kantor. Paling tidak ada 3 lemari kantor yang biasanya digunakan, yaitu satu, ada lemari arsip. Biasanya lemari ini ukurannya besar dan digunakan untuk menyimpan dokumen. Bisa jadi dokumen tersebut adalah dokumen panduan, dokumen yang sedang diproses ataupun dokumen yang sudah selesai. Contohnya ini adalah contoh lemari arsip. Lemari arsip ini banyak yang dibuat umumnya dengan seperti etalase dan tertutup rapi dan juga memiliki kunci yang sangat rahasia. Tujuannya apa? Karena ini dokumen suatu perusahaan atau instansi, jangan sampai jatuh kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka didesain sedemikian rupa lemari arsip ini tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dari arsip-arsip yang ada di suatu instansi tersebut. Yang berikutnya adalah rak lemari.
Nah, kemarin biasanya digunakan untuk dokumen yang sedang proses pengerjaan. Tujuannya supaya apa? Mudah mengambilnya. Nah, ini juga sering kita dapatkan ketika ada pengajuan dari staf-staf atau mungkin bagian-bagian tertentu departemen yang mengajukan proposal kepada pimpinan. Tentunya sebelum masuk ke meja pimpinan diletakkan dalam rak lemari ini. Tujuannya apa? Tujuannya tadi supaya mudah mengambilnya ketika manakala proses tersebut ataupun proposal yang masuk bisa mudah dicari dan tidak berantakan di suatu meja. Berikutnya adalah brankas. Lemari brankas biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen rahasia atau mungkin uang yang menyimpan sementara di kantor. Jadi lemari brankas ini banyak digunakan untuk menyimpan dokumen rahasia atau mungkin uang penyimpanan yang sifatnya sementara di suatu kantor. Biasanya lemari ini memiliki kunci khusus. Nah, kita bisa lihat ini adalah contoh-contoh dari lemari brankas. Pada umumnya adalah banyak kita temukan di instansi perkantoran yang notabene adalah untuk menjaga keamanan dari dokumen tersebut dan juga keamanan daripada aset bergeraknya atau aset yang mudah dipindahkan diamankan dalam brankas tersebut. Nah, ini kita harus lihat lagi model brankas ini macam-macam bentuknya dan modelnya, dan tentunya varian harganya pun bervariasi tergantung dari nilai keamanannya dan juga bahan baku dari lemari brankas tersebut dan juga kunci keamanannya yang mendukung dari proses penyimpanan dokumen manakala dokumen itu akan disimpan. Yang berikutnya adalah piling kabinet. Piling kabinet ini fungsinya adalah untuk menyimpan map-map yang masih dalam proses pengerjaan. Biasanya tersusun dari laci-laci yang berukuran 25 x 35 cm. Tujuannya supaya bisa masuk map-map dokumen. Nah, piling kabinet ini sering ya tentunya para peserta didik sering melihatnya pada suatu instansi, bisa saja dalam suatu sekolahan, perpustakaan, atau dokumen yang akan disimpan suatu instansi yang berisikan map-map yang harus disimpan untuk menjaga keamanan tentunya. Berikutnya adalah lemari kartu. Lemari kartu ini banyak digunakan, biasanya berisikan oleh perusahaan yang bekerjasama dengan perusahaan untuk menyimpannya. Biasa digunakan laci-laci kecil untuk kartu. Memang sudah tidak perlu populer lagi, namun biasanya masih digunakan untuk penyimpanan berkas kartu dari suatu perusahaan yang berisikan dokumen kerjasama. Apalagi yaitu komputer. Komputer dewasa ini menjadi perabot kantor karena sudah wajib ada dan selalu digunakan di perkantoran. Fungsinya adalah tidak lain untuk mengolah data. Komputer juga biasanya dilengkapi dengan printer untuk menghasilkan output data. Biasanya data output diperlukan untuk keperluan laporan dan tanda tangan dokumen. Nah, gambarannya seperti ini ruangan dari ruang komputeris atau ruangan IT, suatu perusahaan atau instansi yang berisikan komputer, printer, atau mungkin alat-alat komputer lainnya yang mendukung dari proses pengerjaan informasi dan komunikasi. Nah, apalagi yang diperlukan dalam suatu instansi ataupun perkantoran? Dewasa ternyata internet sudah menjadi bagian dari perabot kantor. Kenapa demikian? Karena tidak ada kantor yang tidak ada internetnya. Bahkan sebagian kantor, administrasinya tidak bisa berfungsi dengan normal jika internetnya mati. Kenapa demikian? Karena komunikasi saat ini paling banyak dilakukan melalui internet, seperti melalui email. Untuk itu, peralatan yang bisa menghubungkan ke internet menjadi bagian dari perabot atau peralatan kantor yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, itulah materi pada kesempatan ini. Kepada peserta didik dimanapun kalian berada, mari sama-sama kita mengenal lebih jauh lagi untuk perabotan kantor ini dan fungsinya tentunya bisa kita dapatkan dengan media-media informasi lainnya. Untuk itu, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat selalu.